Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mohon maaf buat semua saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku lama menunggu, karena tadi kita ada tamu juga dari Kapolsek dan Kapolres ya, untuk tadi mewawancarai saksi sebentar. Nah, maka tadi kita tunda dulu, kita ngobrol dari pihak-pihak yang berwajib. Nah, juga saya baru sore ini sempat memberikan klarifikasi, karena sejak kejadian tadi malam saya langsung dilarikan ke rumah sakit. Selesai dari rumah sakit, kita langsung ke Kapolres. Itu pulang dari Kapolres pagi, jam 6 pagi. Kemudian nyampe rumah, tamu udah banyak, warga masih banyak menunggu. Jadi mohon maaf baru bisa memberikan klarifikasi. Ini pun terpaksa saya sempatkan sebentar, karena tadi saya melihat dari pihak mereka membuat kayak konferensi pers ya, dengan mengatakan kebalikan dari fakta yang ada. Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar untuk saat ini. Yang jelas saya ingin memberitahu bahwasanya masalah ini telah kita serahkan kepada pihak yang berwajib ya, kepada pihak yang berwajib. Bahkan kan saya sering sampaikan selama ini, apabila ada narasi saya yang kalian anggap dusta, fitnah dan segala macam, itu saya bersedia mempertanggungjawabkannya dunia akhirat. Ini negara hukum, silahkan laporkan ke pihak yang berwajib. Tapi yang ada apa? Malah sebaliknya. Nah, kemudian tadi saya melihat di video tersebut, kalau yang mengatakan saya berteriak-teriak kayak anjing, kemudian jatuh kayak babi, itu biarkanlah. Ya mungkin begitu cara dia mengekspresikan ketidaksukaan dia dan sebagainya. Ya. Kemudian di situ ada kalimat bahwasanya katanya saya memprovokasi warga. Bentar, sebelum ke situ katanya berawal dari mereka datang, kemudian begitu si santri muridnya si Umar mengatakan saya santrinya Habib Umar, katanya saya langsung lari mendengar itu. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nggak apa-apa, yang jelas keterangan sudah masuk ke pihak yang berwajib. Tadi malam kita bikin LP, sudah di BAP, sudah selesai semua. Dan saksi juga ada, saksi yang masuk beberapa orang. Tapi kalau saksi di TKP mungkin bisa dibilang sekampung ini ya Pak? Ya. Tadi malam, kejadian kurang lebih jam 8:30. Nah, tadi malam. Ini semua luka memar, karena begitu duduk di awal, ada salah satu orang yang posisinya di sebelah kanan meja, langsung bilang ke saya, kamu lubis kan? Kenapa bang? Saya bilang gitu. Kamu lubis kan? Oh iya, gimana bang? Saya jamaahnya Habib Umar, saya mau berantem sama kamu, mau di mana? Saya langsung intimidasi. Saya coba tenang. Tadinya saya mau ambil HP buat ngerekam, entah video ataupun rekaman pernyataan dia. Cuman karena situasi tidak memungkinkan dan mereka di sekeliling saya tambah ada 2 orang yang berdiri, ya kan, 2 orang yang berdiri udah siaga. Saya bilang, oh nggak bisa begitu bang. Saya sering sampaikan, apa-apa yang saya ucapkan dalam konten saya tanggung jawab dunia akhirat. Ini negara hukum. Kemudian silahkan laporkan ke pihak yang berwajib. Dia tetap nggak terima, tetap ngajak ribut. Saya udah firasat buruk. Kenapa? Saya lagi sendirian di situ. Mereka 6 orang. Di mobil nggak tahu entah berapa orang yang ada dalam mobil. Yang saya lihat 6 orang datang, itu 4 orang duduk di sekeliling saya, 2 orang berdiri. 6 orang. Nah, kemudian saya berdiri, saya mau masuk ke rumah, mau bangunin beliau ini, Pak RW. Karena sebelumnya pas ada tamu saya cek lagi tidur, saya nggak enak banguninnya. Nah, tapi karena mereka udah mau mulai ribut, mau mulai main kekerasan, saya berdiri,
Saya mau masuk ke rumah. Jangan kabur kamu. Mereka langsung mau coba nangkap saya. Oh, saya lari. Kenapa? Saya langsung merasakan firasat tidak enak. Saya lagi sendirian di situ. Yang jaga warung, yang punya warung lagi ke rumah. Kenapa? Saya pesan kopi buat mereka. Karena mereka tamu saya. Saya pesan kopi, tadinya 4. Pan bikinin kopi 4. Kemudian nyusul lagi, setelah mobil yang ada si Umar di dalam datang, nyusul lagi 2 orang. Terus saya bilang, Pan tambah kopi 2, jadinya 6. Yang punya warung pun masuk ke rumah buat panasin air. Tinggallah saya sendirian. Saya jamu mereka, ahlan wa sahlan wa marhaban. Tapi langsung, saya mau berantem sama kamu, mau di mana? Mereka langsung siaga. Oh, nggak bisa gitu bang, saya mau masuk ke rumah, nggak dibolehin, langsung disamperin, kamu jangan lari, mau ditangkap, saya tidak mau. Firasat saya tidak enak karena saya sendirian di situ. Apapun yang terjadi ke saya, entah saya dibawa ke mobil atau apa, nggak ada yang tahu. Maka saya berlari. Saya lari, mereka semua mengejar. Itu saksi mata ada. Ada seorang anak yang mau beli rokok karena yang jaga warung lagi di rumah, dia nunggu. Ya, dia menunggu. Dia lihat saya dikejar rame-rame. Saya dikejar rame-rame, bahkan mereka meneriaki saya maling. Itu setelah teriakan maling itu menggema, warga pun mulai keluar. Saya teriak minta tolong, mereka teriakin saya maling. Kemudian sampailah saya kepleset. Saya tidak tahu apakah kepleset sendiri atau ada yang narik baju saya segala macam, saya nggak tahu. Saya tidak tahu, kepleset, luka di kaki nggak bisa saya liatin karena ada yang kena paha, lutut, masuk aurat, termasuk di leher saya, semuanya luka memar. Ada memarnya, semuanya ada memarnya, kecuali di telinga saya tidak ada memar, asli sobek. Saya tidak menuduh itu dari senjata tajam dan sebagainya, hanya saja kami serahkan ke pihak yang berwajib dan sudah dilakukan visum. Nah, itu kurang lebihnya ya. Kemudian ketika saya terjatuh, kalau kata mereka, saya lari nggak ada yang ngejar. Kemudian jatuh sendiri, kayak babi katanya. Kemudian katanya, muridnya si Umar ini kasihan lihat saya katanya. Kasihan lihat saya teriak-teriak, memprovokasi warga. Akhirnya kata mereka, dari klarifikasi mereka, muridnya si Umar ini nyamperin saya, kemudian narik saya dari solokan, kemudian menutup mulut saya katanya. Menutup mulut saya supaya tidak bisa memprovokasi katanya. Fakta yang sebenarnya tidak seperti itu. Mungkin dari TKP saya jatuh sampai ke rumah ini kurang lebih 30 meter lebih ya Pak. Itu saya dipiting oleh orang yang tingginya di atas 170 cm, badannya lebih besar dari Bang TJ. Itu dipiting sampai saya teriak, saya nggak bisa nafas. Ada semua warga yang melihat histeris, takut saya mati. Ini sekarang saya nelan, minum, ini masih sakit. Masih sakit. Saya dipiting sampai ke dalam rumah. Ini tadi baru dipel, darah saya masih banyak di lantai tadi. Begitu di dalam rumah ada saksinya, saksi semua warga ngelihat saya dipiting, saya diseret. Sampai ke dalam rumah, papa bangun. Kemudian lihat saya lagi dipiting kayak gini, saya kesusahan napas, gitu, langsung ngomong, lepaskan, itu anak saya, lepaskan katanya. Tetap tidak dilepaskan. Saya tarik untuk ngelepasin, dibantu sama papa, barulah lepas. Kemudian alhamdulillah tadi kita sudah olah TKP. Tadi siang udah olah TKP. Nah, ketika saya dipiting diseret itu di depan halaman, kan saya nggak ngelihat orang-orang ya, saya masih kesusahan napas. Di samping saya ada, saya lihat tangan yang ngelepasin batu sebelum masuk ke rumah, dan itu sudah masuk BAP. Satu, yang kedua, di situ saya lihat si Umar berdiri di samping mobil, dia keluar dari dalam mobil. Mata saya melihat dan saksi mata banyak yang melihat. Begitu dia lihat papa ini keluar dari rumah, dia pun mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Nah, kemudian masa rame, katanya saya memprovokasi. Bahkan saya coba untuk meredam. Untuk meredam, terutama ada abang saya di rumah ini, dia baru pulang. Dia kena telepon, dia pulang, kemudian langsung emosi masuk rumah. Saya nggak tahu mau ngambil apa, cuman
saya susul ke dalam, saya peluk. Udah abang, jangan main hakim sendiri, kita serahkan ke pihak yang berwajib. Nanti habis dari rumah sakit, visum, kita mau langsung ke Polres. Sudah, saya tenangkan, bukan saya provokasi. Dan saksi mata banyak. Dan kemudian mereka ketakutan, mereka pun lari. Mereka lari, saya nggak lihat, saya di dalam, udah di sini duduk. Karena badan semua udah sakit, warga semua ngerubungin saya, banyak yang ngerubungin saya. Nah, kemudian saya dengar suara berisik-berisik, ternyata mobil mereka kabur. Lari. Dan ini juga saya sampaikan kepada pihak manapun yang sejak tadi siang mencoba menghubungi kami, bukan saya tidak menghargai kalian. Baik dari lembaga keagamaan, dari organisasi keagamaan, ya, yang coba menghubungi kami untuk mediasi, mohon maaf, saya tidak menerima tamu dari pihak manapun. Laporan sudah kita masukkan dan sudah ditangani pihak yang berwajib. Saya tidak mau damai. Ini negara hukum. Ini saya tidak tahu luka apa, entah luka sajam atau apa. Cuman saya analogikan, kalau karena saya jatuh ke banting sampai robek, harusnya kepala saya pecah. Kepala saya alhamdulillah sakit pun enggak. Dan di sini enggak ada luka lecet, adanya luka sobek. Wallahu a'lam. Untung leher saya masih selamat. Terus mau damai. Kalian minta maaf, saya terima, tapi hukum tetap lanjut. Karena ini bukan pertama kali mereka mencoba mencari keberadaan saya tanpa melibatkan pihak aparat yang berwajib. Jadi di sini saya tidak berpanjang lebar karena para saksi juga tadi baru pulang tadi, karena dari tadi siang sampai sore ini masih ramai di sini. Tadi pihak dari reserse yang datang, ya Pak, kita melakukan olah TKP. Kemudian para saksi dipanggil. Nggak lama habis itu datang lagi dari pihak Kapolres yang lain untuk mewawancarai saksi lagi dan seterusnya. Baru ini agak tenang. Jadi mohon maaf, kita belum bisa live rame-rame karena kasihan juga saudara-saudara, kawan-kawan semua dari tadi malam mereka masih bisa dibilang belum tidur. Karena kita pulang dari Polres aja itu udah jam 6 pagi. Sudah jam 6 pagi. Jadi intinya semua luka di tubuh saya, di kaki, di tangan, di leher, semua memar kecuali ini. Ini tidak memar. Ini sobek. Nah, kalau katanya saya ditutup mulutnya biar nggak memprovokasi warga, itu ya, itu saya rasa fitnah yang berlebihan. Karena dari banyak saksi mata melihat, dari saya terjatuh, kemudian mereka langsung memfitting saya, jaraknya hampir 30 meter. Sampai ke rumah ini itu saya difitting, bukan ditutup mulutnya, bukan. Dan sampai sekarang tenggorokan saya masih sakit. Sampai ke dalam rumah, mereka bikin onar di rumah orang, di rumah seorang ketua RW. Kemudian tuan rumah udah bilang, lepaskan, itu anak saya, nggak dilepasin. Apakah saya mulutnya ditutup atau dipiting? Enggak ditutup. Cuman dipiting. Dipiting. Ya. Nah, ini salah satu saksi dan masih banyak warga sekampung saksinya melihat saya diseret dari sana. Diseret dalam keadaan dipiting. Mereka rame di situ. Total mereka yang ngedatangin saya itu 6 orang. Ya, dipiting itu diginiin diginiin. Jadi kalau kata mereka dalam ibaratnya klarifikasi ataupun konferensi pers sepihak mereka, katanya belum ada ngomong apa-apa, cuma ngomong saya santrinya Habib Umar, Lubis langsung lari gitu. Astagfirullahaladzim. Ada warung di situ, ada yang jaga warung di situ. Tadinya mereka 4 orang, saya minta, Pan bikinkan kopi sama kayak kopi saya, cappuccino 4. Oh iya Tat, nanti katanya, karena masih ada orang yang beli. Kemudian nyusul 2 lagi, datang rombongan lagi bawa mobil. Sebelum mereka datang, rombongan Umar yang di mobil ini, orang yang datang pertama kali itu menerima telepon di samping saya. Intinya mengatakan sudah bertemu dengan saya, kemudian mengatakan lokasi. Bahkan saya kasih petunjuk depan kantor lurah, saya bilang gitu. Kemudian tambah 2 lagi, Pan kopi tambah 2 lagi jadi 6, saya bilang gitu. Bukan saya langsung lari. Kemudian, kamu Lubis ya?
Kenapa bang? Kamu lebih ya? Oh iya, gimana bang? Saya mau berantem sama kamu, mau di mana? Saya langsung gas. Oh, nggak bisa gitu bang, nggak bisa gitu. Saya sering sampaikan, semua yang saya ucapkan saya tanggung jawab. Dunia akhirat, laporkan ke pihak yang berwajib, ini negara hukum. Saya jawab seperti itu. Dia tidak terima, langsung berdiri. Saya merasa terancam dong di situ. Saya sendiri, mereka berenam, belum lagi di mobil saya nggak tahu ada berapa orang. Ya, saya merasa terancam. Saya coba geser mau ke rumah, mau manggil Pak RW, mau ngebangunin. Tapi saya dicekal dari depan, ditutup. Akhirnya saya pun berlari ke depan, nggak jadi ke rumah. Dikejar rame-rame. Itu ada saksi matanya, anak dari Bang Wan ya Pak, yang melihat saya dikejar oleh mereka semua. Nah, kurang lebihnya begitu. Nah, ini penjelasan singkat saya. Lengkap-lengkapnya juga penjelasan dari saksi itu semua sudah kita masukkan ke laporan, tepatnya ke pihak Kapolres. Dan sekali lagi, kepada pihak manapun, dari lembaga manapun yang ingin bertemu dengan kami sebagai perantara untuk mediasi atau restoratif justice atau berdamai dan segala macam, mohon maaf, kami sudah melimpahkan ini semua ke pihak yang berwajib. Jadi saya tidak menerima tamu untuk saat ini karena alasan kesehatan dan alasan keamanan. Keselamatan saya terancam. Kurang lebihnya begitu penjelasannya. Dan tadi juga ada saya sampaikan sedikit di Polres. Beberapa hari sebelum kejadian ini, tepatnya hari Kamis, ya. Jadi ini saya mau kasih analogi tentang pernyataan mereka yang tidak mau mengaku. Tentu bagi teman-teman semua udah nggak asing ya. Sampai dulu si Umar pernah menyuruh orang mencari saya ke unit 2, ke tempatnya Gus Azhar, tapi dia tidak mengakui. Padahal ada rekaman CCTV. Itu satu contoh. Contoh kedua, ada salah satu orang mereka, rencana saya mau melaporkan orang ini duluan. Karena sudah